Halo sahabat Shimizu, kembali jumpa dengan saya. Dalam video kali ini saya akan ajak sahabat Shimizu sekalian untuk mempelajari bagaimana cara memanfaatkan APC untuk mencegah agar pompa submersible kita tidak kekeringan. Nah, APC yang saya gunakan di sini adalah tipe SC015E. Nah, kenapa kita ingin memanfaatkan APC ini? Ya, karena seringkali ya pompa submersible kita itu rusak karena apa? Karena mengalami kekeringan sumber airnya atau kekeringan air sumurnya. Jadi kalau pompa submersible ini mengalami kekeringan, maka dia akan berjalan secara kering atau istilahnya dalam bahasa Inggris itu dry run. Nah, kalau dry run maka dia akan mengalami gesekan-gesekan yang mana karena tidak ada air sebagai pendingin ataupun sebagai pelapis ya, maka kemudian gesekan tersebut bisa mengakibatkan kerusakan pada impeller dan bagian-bagian lainnya. Nah, di video kali ini ya seperti tadi saya sebutkan, kita akan memanfaatkan APC ini ya, bagaimana agar ketika air sumur habis ya, sebelum pompa ini dry run terlalu lama, maka APC ini akan mematikan pompa ini secara otomatis ya. Nah, kemudian karena APC ini sebetulnya tidak dirancang untuk digunakan secara langsung kepada pompa submersible, maka di sini rangkaiannya akan agak rumit gitu ya. Tapi meskipun begitu sangat mudah diikuti asalkan sahabat Shimizu memiliki pemahaman bagaimana sih rangkaian listrik itu ya. Nah, kemudian di sini kita juga akan operasikan ya bagaimana kalau pompa ini juga akan dikontrol secara otomatis menggunakan water level switch ya. Yang mana water level switch ini fungsinya adalah untuk mematikan pompa secara otomatis apabila tandon air atau toren kita penuh ya. Jadi memang benar ya, sebagian besar orang itu memanfaatkan pompa submersible untuk mengisi toren atau tandon ya. Sehingga maunya kita pompa ini kan bisa jalan otomatis nih. Kalau air di toren udah habis, maka pompa akan otomatis jalan ya. Ketika air di toren sudah penuh, maka kita maunya pompa otomatis mati sendiri. Sehingga kita sebagai pengguna pompa air tidak perlu repot-repot menghidupkan dan mematikan pompa. Ya, maksud dari otomatis kan seperti itu. Nah, jadi di sini otomatisnya jadinya ada dua ya. Yang pertama tadi yaitu ini water level switch, fungsinya adalah menghidupkan pompa dan mematikan pompa sesuai dengan kebutuhan toren ya. Kemudian otomatis yang kedua adalah APC, yang mana dia berfungsi untuk mengamankan apabila terjadi kekeringan sumber air atau sumur. Nah, rangkaiannya atau rangkaian kelistrikannya bagaimana sih? Saya akan tampilkan dulu. Rangkaian awalnya adalah seperti yang saya tampilkan di gambar ini. Nah, kemudian rangkaian yang menggunakan otomatis yang hanya water level switch akan saya tampilkan sebagai berikut. Nah, sedangkan ketika kita tambahkan APC, nah ini sedikit agak rumit. Nah, rangkaian listrik yang menggunakan APC ini memang sedikit lebih rumit. Karena apa? Karena APC sendiri memiliki dua kabel ya, yaitu kabel input power kemudian output powernya. Nah, sehingga kemudian kita harus memodifikasi sedemikian rupa sehingga kemudian ya seperti yang saya tampilkan di gambar tadi. Kemudian secara fisik, maka sahabat Shimizu akan memiliki beberapa jumlah kabel seperti ini ya, yang mana awalnya ya kalau dia tanpa otomatis sama sekali, maka kabelnya itu cukup power kemudian kabel ke pompa ya. Perhatikan kabel ini, yang kabel power ini kita colokkan ke sumber listrik yaitu PLN, kemudian yang biru ini adalah kabel ke pompa air ya, yang mana dia akan masuk ke sana. Nah, ini akan saya coba tampilkan videonya agar sahabat Shimizu bisa menyaksikan seperti apa sih di dalam sana. Nah, seperti itu ya, jadi kabel pompa yang biru itu ya. Nah, sekalian saya akan tampilkan bagaimana sih isi di dalam yang menggunakan water level switch. Baik, seperti itu. Nah,
setelah ditambahkan water level switch, maka tentu ada kabel tambahan di sini ya. Yang mana tadi rangkaian listriknya sudah saya gambarkan. Dan kemudian ketika kita tambahkan APC, maka ada 2 kabel lagi yang harus masuk ke dalam control box ini. Baiklah, sekarang tiba waktunya untuk kita menyaksikan bagaimana kalau kita coba pompa ini kita jalankan dengan menggunakan 2 otomatis, yaitu water level switch dan APC, yaitu SC015E ya. Ayo kita coba. Nah, perhatikan ya, pompa bisa jalan. Nah, di sini saya tidak akan menunggu hingga toren penuh untuk menunggu pompa mati, maka saya akan simulasikan dengan cara saya angkat kedua pelampung di sini. Nah, sahabat Shimizu perhatikan ya, air sudah berhenti, ini artinya pompa mati. Kalau ini saya lepaskan, pompa hidup kembali ya. Nah, coba sekali lagi ya. Lalu saya akan hidupkan kembali. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ya, ini tadi kan sudah kita coba bagaimana water level switch ini berfungsi. Sekarang kita akan tunggu air ini hingga habis ya, dari dalam sumber air ini. Anggaplah ini sumurnya. Bagaimana nanti kalau sumurnya udah kering ya, apa yang terjadi terhadap pompa ini? Apakah dia memang benar bisa mati ya? Kita perhatikan sama-sama. Nah, baik, ini mungkin akan makan waktu beberapa detik ya. Kita tunggu hingga nanti terdengar suara agak berisik, karena pompa ini kalau kosong maka suaranya agak berisik ya, karena dia kering di dalam. Nah, sedangkan kalau di dalam sumur, tentu sahabat Shimizu nggak tahu kalau kering ya, karena sumur kan dalam, sehingga suaranya tidak akan terdengar hingga permukaan tanah. Cukup halus suara pompa airnya. Nah, baik, tadi sahabat Shimizu bisa perhatikan ya. Tadi sengaja saya nggak ngomong apa-apa agar sahabat Shimizu bisa mendengarkan suaranya ya. Mulai dari ini yang airnya semakin habis sehingga kemudian dia menjadi berisik. Kemudian air di sini yang tadinya menggerojok dengan deras, kemudian dia menjadi semakin kecil alirannya ya. Kemudian sini akhirnya apa? Setelah berisik ya, artinya kering, kemudian dia mati gitu ya. Nah, di sini terbukti ya bahwa penggunaan APC di sini itu bisa mengamankan pompa kita agar tidak kekeringan terlalu lama ya. Jadi keringnya tadi cukup beberapa detik aja langsung kemudian dimatikan oleh APC. Nah, sahabat Shimizu mungkin ada yang penasaran atau mungkin memiliki pertanyaan seperti ini. Pak, bagaimana kalau saya operasikan pompa submersible ini dengan APC, tapi saya mau gunakan langsung aja ke keran-keran, nggak perlu saya masukkan ke toren gitu. Apakah boleh gitu ya? Nah, sebetulnya boleh-boleh saja, asalkan, nah ini asalkannya ini ya. Kalau pompa ini ya digunakan langsung itu boleh, tapi tidak boleh sering dibuka tutup ya. Karena apa? Kalau sering dibuka tutup, maka pompanya pun akan sering hidup mati gitu ya. Padahal pompa submersible ini punya syarat tidak boleh hidup mati lebih dari 20 kali dalam 1 jam. Kenapa? Karena
nanti takutnya ya pompa akan mengalami overheat ya, sehingga kemudian ya tidak bagus untuk motornya gitu ya. Nah, sehingga kalau saya sarankan ya, sebaiknya tidak digunakan langsung. Tapi itu tadi boleh asalkan frekuensi buka dan tutupnya kurang dari 20 kali dalam 1 jam. Ya, asalkan sahabat Shimizu bisa menjaga kurang dari 20 kali dalam waktu 1 jam, maka silakan aja digunakan seperti itu. Nah, baik sahabat Shimizu, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video kali ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video lainnya.